Vitalik Buterin adalah seorang penulis dan programmer asal Rusia Kanada yang telah terlibat dalam komunitas Bitcoin sejak 2011. Ia ikut mendirikan dan menulis artikel untuk Bitcoin Magazine. Dia dikenal sebagai orang yang dibalik Ethereum, sebuah blockchain yang beroperasi sebagai komputer dunia untuk aplikasi desentral. Vitalik berkeliling dunia selama 6 bulan pada tahun 2013, di mana untuk berbicara dengan para pengembang Bitcoin lainnya. Dia mengerti bahwa dia dapat membangun versi yang terbaru yang mungkin lebih unggul dari blockchain Bitcoin. Untuk menjelaskan ide ini, dia memandang Bitcoin itu sebagai kalkulator dan memandang blockchain di masa depan sebagai smartphone. Prinsip yang sama ingin dia terapkan untuk meningkatkan kekuatan sistem yang lebih umum atau tidak terbatas satu. Vitalik bersama rekan-rekannya menciptakan Ethereum, blockchain yang mendukung berbagai fungsi termasuk mengembangkan aplikasi dan program dengan kekuatan aset kripto dan smart contract. Masa kanak-kanak. Vitalik lahir pada 31 Januari 1994 di Kolomna, Moskow Oblast, Rusia. Dia tinggal di Rusia sampai usia 6 tahun. Kemudian orang tuanya memutuskan untuk imigrasi ke Kanada demi untuk mencari peluang yang lebih baik. Ketika dia duduk di kelas 3 SD di Kanada, dia ditempatkan dalam program untuk anak yang berbakat. Saat mengikuti program ini, Vitalik dengan cepat menyadari bahwa keterampilan dan bakatnya yang khusus membuatnya agak aneh bagi temannya dan bahkan para gurunya. Dia secara alami tertarik ke matematika dan pemrograman, memiliki minat yang kuat di bidang ekonomi, dan bisa menambahkan angka 3 digit 2 kali lebih cepat daripada orang seusianya. Vitalik adalah orang asing dalam pertemuan sosial dan acara ekstrakurikuler. Seingatnya, cukup banyak orang yang ngomongin seolah-olah dia adalah jenius matematika. Kemudian, dia menghabiskan 4 tahun di Abelard School, sebuah sekolah menengah swasta di Toronto. Sekolah ini mengubah persepsi tentang pendidikan. Sikap dan hasil yang dicapainya semua berubah drastis. Di Abelard, ia jadi haus belajar, yang pada dasarnya menjadikan pengetahuan sebagai tujuan utamanya dalam hidup. Terlepas dari akademisnya, ia bermain World of Warcraft atau WoW dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Setelah bermain selama bertahun-tahun, dia diduga menangis hingga tertidur saat game itu menghilangkan komponen penting dari spell warlocknya. Mungkin sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa pengalaman negatif WoW inilah yang membuat Vitalik memulai Ethereum. Tetapi, hal itu tentu saja menodai pandangannya tentang kontrol yang terpusat. Masa belajar. Saat sedang mencari arah baru dalam hidup, Vitalik menemukan Bitcoin pada tahun 2011. Dia awalnya curiga, dan dia tidak bisa melihat nilai Bitcoin tanpa dukungan aset secara fisik. Namun, seiring berjalannya waktu, dia belajar lebih banyak hingga akhirnya terpesona. Dia ingin bergabung dengan ekonomi baru dan eksperimen ini dengan memperoleh beberapa koin. Tapi, dia tidak punya daya komputasi untuk mining atau uang tunai untuk membeli Bitcoin. Jadi, selama mencari pekerjaan di berbagai forum Bitcoin, dan akhirnya mulai menulis artikel untuk Bitcoin Magazine dengan penghasilan sekitar 5 BTC per artikelnya. Di saat yang sama, ia melihat semua aspek ekonomi, teknologi, dan politik dari aset kripto. Artikelnya menarik perhatian Mihai Alisie, seorang penggemar Bitcoin yang berbasis di Rumania, yang mengarah ke pendirian bersama Bitcoin Magazine pada akhir 2011. Karena dia sibuk menulis, berpergian, dan bekerja di kripto, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti belajar di universitas. Dia traveling ke seluruh dunia untuk melihat berbagai proyek kripto dan akhirnya menemukan bahwa mereka semua terlalu spesifik dan tidak cukup luas. Setelah melihat protokol yang digunakan proyek-proyek tersebut, Vitalik sadar bahwa ada peluang untuk membuat protokolnya lebih umum dengan mengganti semua fungsinya dalam bahasa pemrograman. Setelah ditolak oleh proyek-proyek yang sudah ada saat itu, ia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Demikianlah kelahiran Ethereum. Pada akhir 2013, Vitalik Buterin menggambarkan idenya dalam sebuah white paper yang dia kirimkan ke beberapa teman dan membagikan ke orang banyak. Akibatnya, sekitar 30 orang menghubungi Vitalik untuk membahas konsep tersebut. Awalnya,
ide di balik Ethereum masih banyak tentang mata uang digital. Tapi, seiring waktu, visinya berubah. Dan pada akhir Januari 2014, timnya sadar bahwa membuat penyimpanan file desentral itu relatif mudah. Dan konsep seperti registry nama bisa dihidupkan hanya dengan beberapa baris kode. Proyek Ethereum diumumkan ke publik pada Januari 2014 dengan tim inti yang terdiri dari Vitalik Buterin, Mihai Alicie, Anthony Delorio, Charles Hoskinson, Joey Lubin, dan Gavin Wood. Vitalik juga mempresentasikan Ethereum di atas panggung pada konferensi Bitcoin di Miami. Beberapa bulan kemudian, tim memutuskan untuk mengadakan ICO publik untuk Ether, koin asli Ethereum, di mana untuk mendanai pengembangan di awal. Di sekitar waktu yang sama, Vitalik sendiri menerima tunjangan dana dari Thiel Fellowship sebesar $100.000. Tim mengumpulkan lebih dari 31.000 Bitcoin dari penjualan Ethereum, atau sekitar $18 juta pada saat itu. Lalu, tim Ethereum mendirikan Ethereum Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss, di mana yang ditugaskan untuk mengawasi pengembangan software sumber terbuka dari Ethereum. Meskipun ada beberapa guncangan, penggalangan dana Ethereum berhasil. Secara keseluruhan, desain Ethereum mengikuti prinsip seperti kesederhanaan, universalitas, modularitas, kelincahan, non-diskriminasi, dan tahan sensor. Jaringan Ethereum secara teratur mengalami upgrade untuk meningkatkan arsitektur dasarnya, seperti The Merge yang akan datang. Upgrade ini menyatukan beberapa perubahan jaringan untuk melanjutkan perkembangan Ethereum yang alami. Prestasi dan filantropi. Saat menyelidiki Vitalik Buterin, kita tidak boleh mengabaikan upaya filantropi dan prestasi lainnya. Selain mendapatkan penghargaan Thiel Fellowship pada tahun 2014, ia juga meraih hadiah World Technology Network untuk perangkat TI pada tahun yang sama, mengalahkan Mark Zuckerberg dari Facebook yang sekarang bernama Meta untuk penghargaan tersebut. Pada tahun 2016, Vitalik masuk daftar Forbes 40 Under 40. Dia juga menjabat sebagai Dewan Editorial Ledger, yaitu jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel riset asli tentang teknologi blockchain. Pada Juni 2017, Vitalik bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir, di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg untuk mempertimbangkan relevansi ekonomi Ethereum dengan negara asalnya. Sumbangan ETH senilai lebih dari $700.000 diberikan ke Machine Intelligence Research Institute. Pada tahun 2018, Vitalik masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30, di mana selanjutnya Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Basel memberi gelar doktor kehormatan pada Vitalik. Selama waktu ini, ayah Vitalik menyinggung dalam sebuah artikel The New Yorker bahwa Vitalik lebih suka fokus riset daripada bermain peran sebagai raja filsuf blockchain. Sumbangan ETH senilai 2,4 juta ke Sense Research Foundation membantu riset perpanjangan hidup manusia dan bioteknologi peremajaan. Pada tahun 2019, ia berkolaborasi dengan Zhou Hixing, seorang mahasiswa PhD Harvard, untuk menerbitkan makalah yang berjudul A Flexible Design for Funding Public Goods, di mana tentang metode pemungutan suara kuadratrik untuk menerapkan penyediaan barang publik yang optimal. Pada tahun 2020, sumbangan $50.000 ke Sense Research Foundation untuk memerangi penuaan. Dan pada tahun 2021, sumbangan 1,14 miliar koin Shiba ke dana bantuan COVID India dan token Elon senilai 336 juta ke Metzesulah Foundation untuk memperpanjang hidup manusia. Sepanjang tahun ini, 2022, Vitalik membagikan tweet ketidaksetujuannya atas keputusan Rusia yang telah menyerang Ukraina. Pelajaran hidup dari Vitalik: berani berjuang sendiri. Ketertarikan Vitalik pada Bitcoin membuatnya menulis artikel-artikel tentang Bitcoin. Dari sana, hasratnya berkembang dan dia semakin tertarik pada proyek riset yang berkaitan dengan kripto. Salah satu proyek ini adalah Color Coin, di mana aset dunia nyata seperti saham, real estate, dan emas dapat diintegrasikan ke dalam blockchain Bitcoin.
Vitalik melibatkan dirinya dalam penulisan white paper Colored Coin dan menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu. Di saat yang bersamaan, dia juga sedang mengerjakan proyek yang disebut Master Coin. Namun, usahanya mendapatkan perlawanan dari para pengembang. Umpan balik negatif ini sebenarnya merupakan dorongan baginya untuk merumuskan pemikiran tentang Ethereum dan menulis white paper. Kita bisa mengambil pelajaran yang menunjukkan perlawanan Vitalik dengan komunitas Colored Coin dan Master Coin. Dia bisa saja berusaha keras untuk menerima feedback negatifnya dan menyamakan pandangan. Namun, sangat mengagumkan karena Vitalik berani dan sangat percaya diri pada ide dan visinya untuk dunia yang lebih baik. Jadi, dia tidak keberatan menulis konsep white paper Ethereum sendirian. Hal ini butuh keteguhan hati. Kita semua bisa lebih baik kalau paham kapan harus mempertahankan ide kita. Rendah hati untuk melepaskan kontrol. Ketika Vitalik merilis white paper, banyak orang memandangnya secara positif dan ingin bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Vitalik mulai bekerja sama dengan 7 orang lain yang tadi kami sebutkan untuk mendirikan Ethereum. Charles Hoskinson sebenarnya ditunjuk sebagai CEO sejak awal kerjasama ini terbentuk. Gavin Wood menerima tantangan untuk membuat kode Ethereum dalam waktu seminggu dan alhasil berhasil. Atas usahanya, Gavin Wood diangkat menjadi Direktur Teknologi atau CTO-nya Ethereum. Menurut Gavin, Vitalik hampir memiliki keterampilan pemrograman yang dibutuhkan. Jadi, daripada memaksakan diri, Vitalik dengan bijak mendelegasikan masalah coding kepada Gavin karena ia tampak bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Dia juga setuju agar Charles Hoskinson menjadi muka perusahaan yang baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa Vitalik tidak terlalu terikat pada visinya yang ingin menjadi orang yang siap untuk segalanya. Dia memperdayakan rekan pendiri lain dengan cara yang akan membawa manfaat paling besar bagi Ethereum. Tidak banyak pendiri yang berjiwa besar seperti Vitalik. Cerdas berjejaring. Vitalik bekerja keras untuk mendapatkan dukungan untuk Ethereum. Dia tanpa lelah berkeliling dunia untuk bertemu para pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis sehingga dia bisa menjelaskan konsep Ethereum dan manfaatnya. Vitalik tampaknya adalah orang yang tertutup dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Meskipun demikian, dia bersedia keluar dari zona nyaman untuk bertemu orang dari seluruh dunia karena keyakinannya pada Ethereum. Berapa banyak dari kita yang sangat percaya dengan passion kita sampai berusaha sekuat tenaga untuk menggalang dukungan? Oke, itu dia perjalanan hidup dari seorang Vitalik Buterin. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!